Halo semuanya, selamat datang di Nalaria. Video Nalaria kali ini mau membahas tentang salah satu fenomena yang ada di dunia hiburan. Fenomena ini ramai dibicarakan di akhir tahun 2022 kemarin sampai dengan di awal tahun 2023 ini. Fenomena yang mau kita bahas adalah Nepo Baby. Pertama-tama, mungkin kita mau kenalan dulu dengan Nepo Baby ini. Jadi, Nepo Baby ini merupakan singkatan dari Nepotism Baby. Menurut Cambridge Dictionary, nepotism itu adalah tindakan menggunakan kekuatan ataupun pengaruh yang dimiliki untuk mendapat pekerjaan yang baik atau keuntungan yang tidak adil untuk keluarga sendiri. Jadi bisa dikatakan kalau sebenarnya nepotism itu sendiri sudah berkonotasi negatif. Jadi kaitannya dengan Nepo Baby di dunia industri hiburan ini, Nepo Baby itu adalah label yang disematkan kepada anak-anak artis ataupun keluarga yang berkecimpung di dunia hiburan yang menjadi artis ataupun menjadi selebritis yang diduga menggunakan kekuatan ataupun pengaruh orang tua ataupun keluarganya untuk mencapai status selebritisnya. Viralnya Nepo Baby ini dimulai dari 19 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Hal ini dikarenakan seorang penulis senior dari Vulture dan juga penulis senior dari New York Magazine, yaitu Ned Jones, dia menulis esai yang berjudul She Has Her Mother's Eyes and Agent, Extremely Overanalyzing Hollywood's Nepo Baby Boom. Dari esai tersebut, banyak dibahas mengenai apa itu Nepo Baby dan beberapa praktek Nepo Baby di industri Hollywood. Banyak contoh-contoh selebritis Hollywood yang ditulis di dalam esai yang membahas tentang Nepo Babies ini. Tapi Nalaria kali ini tidak akan membahas tentang Nepo Baby yang ada di Hollywood. Kita akan membahas di salah satu industri hiburan yang cukup berpengaruh di dunia akhir-akhir ini, yaitu industri hiburan di Korea Selatan, khususnya K-pop. Berikut ini adalah beberapa idol K-pop yang memiliki orang tua ataupun keluarga yang bekerja di industri hiburan. Yang pertama, ada Boram Tiara. Boram lahir pada tanggal 22 Maret 1986. Dan kemudian Boram bergabung dengan Tiara di tahun 2008. Tiara ini berada di bawah naungan Core Contents Media. Boram memiliki saudari yang bernama Wuram yang juga merupakan salah satu idol di D-Unit. Boram ini kemudian keluar dari Tiara di tahun 2017 dan melanjutkan karirnya menjadi aktris. Keluarga Boram ini sendiri merupakan generasi ketiga dari keluarga selebriti. Boram memiliki ayah yang bernama John Young Rock, adalah seorang penyanyi terkenal pada tahun 1970-an. Dan ibunya, Yi Min Young, adalah seorang artis. Kakek dan nenek dari Boram ini juga merupakan selebritis Korea. Kakeknya bernama Hwang Hae, dan neneknya Baek Sul Hee adalah seorang penyanyi. Idol selanjutnya adalah Siyeon Stacy. Siyeon lahir pada tanggal 1 Agustus 2001, memulai karir aktris pada tahun 2014. Pada tahun 2020, Siyeon menjadi idol dengan bergabung dengan Stacy. Jadi Siyeon ini menjadi aktris terlebih dahulu, dan kemudian baru menjadi idol di tahun 2020. Ayah Siyeon ini merupakan salah satu penyanyi terkenal Korea Selatan, yaitu Park Nam-jung. Dan di tahun 2014, Siyeon pernah tampil bersama ayahnya di acara Happy Together. Idol selanjutnya adalah Hyung Sik dari BTOB. Hyung Sik lahir pada 7 Maret 1992 dan debut di tahun 2012 bersama BTOB di bawah naungan Cube Entertainment. BTOB ini merupakan salah satu veteran boy group yang kemungkinan katanya, menurut informasi, akan comeback di tahun 2023 ini. Hyung Sik dijuluki Father of Music dan juga dijuluki Genius Composer karena beberapa ataupun sebagian besar lagu dari BTOB ini merupakan buah hasil karya dari Hyung Sik ini. Seorang Hyung Sik ini memiliki ayah yang sangat terkenal bernama Im Ji Hoon yang memiliki grup legendaris pada tahun 1987 dan bahkan album pertamanya bisa terjual sampai lebih dari 1 juta keping. Kalau kita ngomongin tentang idol yang memiliki keluarga yang kerja di dunia hiburan juga, tentu kita nggak akan lepas dari satu nama ini, yaitu Sunny SNSD.
Sunny lahir di tanggal 15 Mei 1989 dan debut di tahun 2007 bersama SNSD atau Girls' Generation. Dan SNSD ini merupakan salah satu pionir girl group di generasi kedua yang disebut menjadi salah satu pembuka Korean Wave sampai sekarang ini terkenal secara internasional. Mengapa Sunny ini menjadi sorotan dari awal dia mulai debut? Itu dikarenakan Sunny merupakan seorang keponakan dari Yi Soo-man yang merupakan CEO SM Entertainment. SM Entertainment ini sendiri merupakan agensi yang menaungi dari SNSD ini. Ayah Sunny ini juga merupakan mantan CEO dari salah satu agensi dan juga merupakan mantan manajer girl group. Idol selanjutnya adalah idol yang masih fresh. Idol generasi keempat yaitu Chaewon LE SSERAFIM. Chaewon lahir 1 Agustus 2000 dan merupakan leader dari girl group LE SSERAFIM di bawah naungan HYBE Entertainment. HYBE Entertainment ini juga agensi yang menaungi BTS. LE SSERAFIM debut di tanggal 2 Mei 2022. Sejak kecil, Chaewon ini memang sudah dekat dengan seni. Pada saat Chaewon duduk di kelas 6 SD, dia sudah mengikuti Children's Song Contest di KBS TV. Dan sebelum menjadi idol, Chaewon merupakan siswa salah satu sekolah elit, yaitu Hanlim Multi Art School. Atau bisa dikatakan dia adalah siswa dari sekolah seni. Nah, di tahun 2017, Chaewon menjadi trainee di Woollim Entertainment selama 11 bulan. Chaewon mengikuti survival show di Mnet yang berjudul Produce 48. Setelah lolos dari survival show ini, akhirnya Chaewon debut bersama IZ*ONE. Nah, ketika di tahun 2021, IZ*ONE ini resmi dibubarkan, Chaewon kembali lagi ke Woollim Entertainment, kemudian pindah ke Sword Music di bawah naungan HYBE label, dan akhirnya debut kembali bersama LE SSERAFIM. Pada masa Chaewon mengikuti Produce 48, Chaewon mendapatkan skandal pengaturan voting. Hal itu dikarenakan di awal-awal minggu, Chaewon berada pada posisi bawah. Akan tetapi ketika pada minggu-minggu akhir mendekati penentuan member IZ*ONE yang akan debut, Chaewon berhasil mencapai 10 besar dan akhirnya ikut debut bersama IZ*ONE. Atas dasar itulah, akhirnya publik banyak berpikir adanya skandal pengaturan voting. Terlebih setelah setahun isu itu beredar, baru diketahui bahwa Chaewon ini adalah anak dari seorang artis teater terkenal Korea yang bernama Yi Ran-hee. Akan tetapi isu itu hanya sekedar isu tanpa ada pembuktian sama sekali. Itulah beberapa idol yang memiliki orang tua ataupun keluarga yang juga bekerja di dunia hiburan Korea. Teman-teman sendiri mungkin bisa menilai dari idol-idol yang aku sebutin tadi ataupun di luar yang aku sebutkan itu mungkin terindikasi seorang nepo bibi ataupun tidak. Tentu sebagai anak artis memiliki beberapa keuntungan karena privilege tersebut. Seperti contohnya, yang pertama mereka bisa mendapatkan informasi secara aktual dan valid mengenai dunia hiburan. Yang kedua, tentu keluarga mereka memiliki koneksi terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam industri hiburan tersebut. Keuntungan selanjutnya, anak-anak artis ini tentu sudah familiar dengan kehidupan di dunia hiburan. Maka mereka akan lebih siap jika terjun langsung menjadi artis di dunia hiburan. Keuntungan yang selanjutnya, orang tua mereka akan lebih siap jika anaknya menjadi artis ataupun menjadi idol. Karena orang tuanya sudah paham bagaimana industri hiburan itu bekerja. Keuntungan selanjutnya adalah keamanan secara finansial dan sosial jikalau mereka gagal menjadi idol ataupun artis. Keuntungan ini sangat penting karena secara sadar ataupun tidak, mereka sudah nyaman ataupun mereka sudah memiliki garansi. Andaikan mereka pun gagal menjadi idol, mereka bisa mencoba kembali ataupun bisa mencoba hal-hal lain ataupun pekerjaan-pekerjaan lain. Tetapi di sini aku tidak mengatakan bahwa idol-idol yang memiliki orang tua ataupun keluarga yang bekerja di dunia hiburan menggunakan pengaruh ataupun kekuatan mereka dengan curang agar anaknya menjadi idol. Karena menurut opini awamku, untuk menjadi seorang idol itu bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah. Mungkin kalau dianalogikan bisa saja sama seperti bagaimana seseorang itu ingin menjadi atlet. Mereka kemungkinan akan mengorbankan semuanya agar bisa menjadi apa yang mereka cita-citakan. Kita kembali lagi untuk menjadi seorang idol, mulai dari awal aja itu udah cukup berat. Yang pertama, untuk bisa menjadi trainee, kita harus
mengikuti seleksi yang diikuti mungkin oleh ribuan remaja-remaja yang memiliki potensi yang bagus hanya untuk ikut menjadi trainee di suatu agensi. Setelah menjadi trainee pun membutuhkan waktu yang sangat lama ataupun bertahun-tahun. Waktu latihan dan kehidupan di asrama ketika menjadi trainee pun mungkin dapat dikatakan cukup ketat. Tekanan persaingan dan juga tekanan untuk bisa debut menjadi tekanan tersendiri bagi trainee ini. Karena menjadi trainee belum tentu dia bisa debut menjadi sebagai idol. Dan ketika menjadi idol pun mereka masih terikat dengan aturan-aturan yang cukup ketat dari agensi dan juga harus menyelesaikan jadwal-jadwal yang bisa dikatakan cukup padat. Belum lagi tekanan sosial yang cukup berat bagi seorang idol, harus bisa menjadi public darling di situasi bagaimana dan dimanapun. Mereka harus bisa tampil secara sempurna dan menyenangkan banyak orang. Ditambah lagi oknum-oknum penggemar ataupun netizen-netizen yang tidak bertanggung jawab, yang bisa saja mengganggu kesehatan mental dan juga keselamatan dari para idol. Dengan alasan itulah, aku cukup respect dengan idol-idol dan juga orang-orang yang ingin menjadi idol K-pop. Karena bisa dibilang bahwa pekerjaan ini memang cukup berat dan banyak pengorbanan yang harus dicurahkan hanya untuk menjadi seorang idol ataupun orang yang terkenal. Tetapi bisa dibilang bahwa pencapaian yang besar membutuhkan pengorbanan yang besar pula. Jadi bagaimana sih kita melihat fenomena Nepo Baby di dunia hiburan, di dunia entertainment ataupun di dunia seni? Tentu sudah menjadi hal yang wajar jika ada anak yang mengikuti jejak orang tuanya. Apalagi hal-hal yang menyangkut tentang bakat dan juga keterampilan. Bakat bisa saja diwariskan dari orang tua ke anaknya. Dan keterampilan ini juga bisa timbul karena adanya influence, baik sengaja ataupun yang tidak disengaja, yang diterima oleh anak-anak ketika melihat orang tua ataupun keluarga mereka melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya saja ketika ada anak yang memiliki orang tua seorang penyanyi, tentunya anak ini akan terbiasa dengan musik, akan terbiasa dengan lagu, akan terbiasa dengan melihat orang tuanya bernyanyi, orang tuanya tampil. Hal ini secara tidak langsung mungkin bisa saja akan mempengaruhi anak ini. Jika dia tertarik, maka kemudian dia akan mengikuti jejak orang tuanya. Dia akan belajar musik, dia akan mulai bernyanyi. Ataupun jika tidak tertarik pun, kemungkinan besar dia akan bisa bernyanyi karena sudah terbiasa dengan musik dan juga lagu. Tentu kita sudah nggak asing lagi dengan pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak-anak ini tentu tidak bisa memilih akan lahir dari keluarga yang seperti apa. Akan tetapi mereka bisa memilih tujuan hidup mereka sendiri. Menentukan jalan hidup ini juga merupakan hal yang cukup berat bagi semua orang, tak terkecuali juga sebagai seorang anak artis. Coba kita lihat dulu bagaimana menjadi seorang anak artis dalam mencari tujuan hidupnya. Yang pertama adalah tekanan publik yang begitu tinggi terhadap anak seorang artis. Karena sejak kecil mungkin anak ini udah terbiasa terekspos dengan kamera ataupun tampil di khalayak ramai. Sehingga publik itu memiliki ekspektasinya sendiri terhadap si anak artis ini. Sehingga ketika si anak artis ini tidak sesuai dengan ekspektasi publik, akan menjadi bulan-bulanan. Dan ketika sesuai dengan ekspektasi publik, akan dinilai hanya sewajarnya saja. Karena dia adalah anak artis, jadi wajar dia bisa begitu. Jadi seperti buah si malakama. Kondisi yang kedua, seorang anak artis itu mungkin saja harus menjaga image keluarganya. Karena mungkin keluarga-keluarga artis ini sudah membangun karakter keluarganya bagaimana agar bisa dinilai positif di depan umum. Hal yang ketiga yang paling utama, anak artis itu akan selalu hidup di bawah bayang-bayang nama besar orang tua mereka ataupun keluarga mereka. Apapun yang terjadi, apapun yang anak artis ini hasilkan, pasti akan disangkut pautkan dengan nama besar orang tua ataupun keluarga mereka. Mau itu jelek, mau itu bagus, mau itu positif maupun itu negatif, semuanya akan disangkut pautkan dengan nama besar keluarga. Sehingga mereka mungkin dapat dikatakan tidak merasa independen. Privilege sebagai anak selebriti mungkin juga tidak bisa diabaikan. Akan tetapi mungkin publik hanya mengharapkan, walaupun sebenarnya tidak penting juga si anak selebritis ini harus memuaskan banyak orang, tetapi mungkin publik ini hanya mengharapkan anak selebritis ini memiliki sikap yang menerima bahwa memang dia menyandang nama besar
orang tuanya sebagai selebriti. Dia tidak denial bahwa mungkin karirnya selama ini bisa didorong oleh nama besar dari orang tua ataupun keluarganya. Sehingga jika dia menerima hal tersebut, kemungkinan publik akan lebih respect dan juga menghargai kerja keras yang dia lakukan untuk mencapai karirnya. Sikap yang kedua, mungkin publik menginginkan bahwa anak selebritis ini tidak berlaku sombong ataupun tidak berlebihan. Ya, sedangkan anak dari orang tua yang biasa-biasa aja kalau sombong pasti dibenci orang, apalagi ini anak seorang selebritis. Ketika dia sombong hanya karena membawa nama besar orang tuanya. Hal yang ketiga, publik hanya menginginkan anak selebritis ini respect terhadap orang lain. Karena harus kita pahami bahwa titik start setiap orang itu berbeda-beda untuk mencapai tujuannya. Mungkin karena anak selebritis ini memiliki privilege, dia memiliki titik start yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Ada orang-orang lain yang memerlukan perjuangan yang lebih lagi. Sehingga seharusnya anak selebritis ini lebih respect dan juga lebih humble. Dengan sikap itulah mungkin saja publik akan mengabaikan statusnya sebagai Nepo Baby atau mungkin sama sekali tidak menganggapnya seorang Nepo Baby. Tapi Nepo Baby ini akan menjadi masalah ketika anak selebritis itu secara gamblang menutup kemungkinan orang lain dalam berkarir. Apalagi secara arogan hanya memanfaatkan nama besar orang tuanya saja. Mungkin bisa saja karir dari si anak selebritis ini tidak akan bertahan lama. Karena kembali lagi sepertinya kelanggengan karir seseorang itu akan diukur dari kemampuannya. Sehingga penampilan dan karya-karyanya banyak ditunggu oleh penggemar. Selain itu juga sikap dan sifat dari orang tersebut juga menentukan panjangnya karir seseorang. Jika dia respect terhadap orang di sekelilingnya dan akan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi semuanya, kemungkinan karirnya mungkin akan lebih panjang. Jadi tidak berdasarkan dia anak siapa, tetapi apa yang dia bisa. Yang jauh lebih berbahaya lagi, jika Nepo Baby ini ada di institusi-institusi pemerintah ataupun di pejabat-pejabat publik. Karena Nepo Baby ini bisa menimbulkan yang pertama itu adalah hilangnya budaya meritokrasi dan lestarinya oligarki. Karena orang-orang yang akan ditunjuk menjabat di suatu posisi jabatan ditunjuk bukan berdasarkan kompetensi ataupun kemampuan dia, akan tetapi berdasarkan darah ataupun keluarga dari mana dia berasal. Tentu itu sangat berbahaya. Karena orang yang ditunjuk itu bisa jadi tidak memiliki kompetensi yang layak untuk menduduki jabatan tersebut. Jika orang yang duduk di jabatan tersebut bukanlah orang yang tepat, hal itu berpotensi akan menimbulkan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Sehingga bisa saja terjadi kesewenang-wenangan ataupun berpotensi menimbulkan korupsi berjamaah. Dikarenakan ini bisa jadi skandal hanya mereka-mereka aja yang tahu nih, karena keluarga dengan keluarga juga. Jika hal tersebut terjadi, tentu transparansi dalam institusi pemerintahan ataupun pejabat publik akan hilang. Nah, jika sudah hilang, kepercayaan publik terhadap kinerja pejabat pemerintah ataupun institusi pemerintah juga akan hilang. Tidak ada kepercayaan terhadap pemerintahan. Akan dibawa kemana akhirnya pemerintahan itu? Oke, pembahasan Nepo Baby ini mungkin akan cukup sampai di sini. Jadi menurut teman-teman, sebenarnya ada nggak sih idol K-pop yang benar-benar seorang Nepo Baby? Atau kalian punya pandangan yang lain tentang Nepo Baby ini? Boleh bagikan pandangan kalian dan tulis aja di kolom komentar di bawah sebagai bahan diskusi kita selanjutnya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share video ini. Itu merupakan salah satu bentuk apresiasi kalian kepada kami, sehingga kami juga semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih udah menonton video Nalaria. Sampai jumpa di Nalaria selanjutnya.